Di balik layar media sosial, ada komunitas-komunitas yang menyebarkan fantasi menyimpang. DTP Siber Bareskrim Polri menaruh perhatian khusus pada fenomena ini. Karena apa yang tampak sebagai fiksi bisa berujung pada tindakan nyata. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap beberapa tersangka kasus pornografi anak pada grup Facebook Fantasi Sidara dan Sukaduka. Pihak DTP Siber masih memonitoring dan melakukan profiling sembari menunggu hasil pemeriksaan digital forensik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi para member atau anggota grup yang kurang lebih berisikan 32.000 pada grup tersebut. Adapun 6 orang tersangka yang telah diamankan dalam kasus ini adalah DK, MR, MS, MJ, MA, dan KA. Dan saat ini update-nya akan ada satu lagi yang sudah dijemput. Masing-masing tersangka itu memiliki berbagai peran yang berbeda. Yang pertama, ada yang membuat grup, penyebar video asusila, dan pelaku pelecehan seksual itu sendiri. Para tersangka dijerat dengan pasal 45 ayat 1, jungto pasal 27 ayat 1, jungto pasal 52, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, mereka juga dijerat sejumlah pasal yang lain seperti Undang-Undang tentang pornografi, Undang-Undang tentang perlindungan anak, dan juga Undang-Undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Para tersangka diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 6 miliar rupiah. Sementara motif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tersangka adalah yang pertama untuk koleksi pribadi dan yang kedua untuk dijual kepada para pedofil. Kita tahu pedofil merupakan sebutan untuk orang yang memiliki ketertarikan atau nafsu seksual terhadap anak-anak atau remaja di bawah usia 13 tahun. Sebagian besar pedofil adalah pria, tetapi wanita juga bisa menjadi seorang pedofil. Dari hasil survei National Center for Missing and Exploited Children atau lebih dikenal NCMEC menyebutkan bahwa Indonesia menempati posisi keempat dunia. Dan di tingkat ASEAN, kita menduduki posisi kedua. Kalau dilihat dari survei terkait dengan fatherless country, Indonesia ada di peringkat ketiga. Survei ini menunjukkan atau merujuk kepada negara yang anak-anaknya itu banyak tumbuh tanpa peran atau kehadiran ayah yang signifikan. Ketidakhadiran ayah dalam pertumbuhan anak itu dapat berdampak dalam perkembangan emosional, sosial, dan juga psikologis anak. Kalau kita mau melihat secara lebih lokal lagi, pada periode tahun 2024 ada sejumlah 445.502 kasus yang dilaporkan. Jumlah kasus ini mengalami kenaikan sekitar 43.527 kasus atau 9,77% dibandingkan tahun 2023 yang pada saat itu angkanya ada di 401.975 kasus atau aduan. Rata-rata pengaduan di Indonesia setiap harinya itu masih ada sebanyak 16 kasus per hari. Dari semua yang sudah kita tahu terkait dengan fakta pornografi anak dan kondisi di Indonesia, saya mengajak semua orang tua untuk lebih melindungi anak. Yang pertama, kita harus mau mengedukasi diri dan memberikan kesadaran terhadap diri sendiri maupun kepada orang sekitar kita terkait pentingnya bagi orang tua, guru, dan anggota masyarakat yang lainnya untuk memahami tanda-tanda eksploitasi anak agar dapat mengenali kasus tersebut dan melaporkan atau bahkan mencegah hal itu terjadi. Edukasi tentang eksploitasi anak atau eksploitasi seksual terhadap anak itu perlu diintegrasikan dalam kurikulum sekolah dan program pelatihan khusus untuk orang dewasa. Berikutnya adalah peran aktif masyarakat. Banyak sekali sudah tokoh masyarakat yang menginisiasi program melaporkan kejadian yang dialami atau dilihat kepada orang sekitar. Berikutnya adalah penggunaan teknologi. Memiliki batasan yang tegas terhadap anak untuk penggunaan gawai itu adalah hal yang sangat dianjurkan kepada Sobat Siber. Banyak kasus yang sudah disampaikan kepada publik terkait dengan berbahayanya penggunaan media sosial tanpa pengawasan, candu terhadap game online, penipuan dari media sosial, eksploitasi emosional anak, bully yang berujung kepada maut atau kematian, dan bahkan yang terakhir adalah eksploitasi seksual anak secara daring.